Kita tahu, air merupakan sumber kehidupan. Hidup kita takkan pernah bisa lepas dari air. Mungkin bagi kita air itu biasa saja. Tapi bagaimana dengan ini? Sebagian besar air tanah baik di ekuifer bebas maupun akuifer tertekan sudah tidak memenuhi standar kualitas air minum yang diisyaratkan pemerintah. Banyak orang yang sangat membutuhkan air bersih. Ini sudah keruh ya, sudah keruh kalau dalam istilah kimia itu total dissolved solid. Itu standar baku mutu yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan itu adalah sebesar 500 mg per liter. Beberapa daerah di Indonesia tidak seberuntung kita. Seperti yang terjadi di Desa Guosari, Kabupaten Bantul. Salah satu daerah di Indonesia yang mana air di sana sangat keruh dan tidak layak untuk diminum. Lalu, bagaimana cara kita membantunya mendapatkan air bersih? Gerakan olah air siap minum menggunakan nanofiltrasi sebagai solusinya. Umumnya, air tanah atau air sumur memiliki kesadahan yang tinggi karena air tersebut mengalami kontak langsung dengan batuan kapur yang ada pada lapisan tanah yang dilalui oleh air. Salah satu ciri air tanah mengandung zat kapur yaitu, jika dilihat dari warnanya, air tersebut cenderung berwarna agak keputihan dan terdapat kerak putih di tempat penampungan air tersebut. Air sada dengan kadar yang tinggi dapat menyebabkan berbagai dampak negatif. WHO menyatakan bahwa air yang mengandung zat kapur tinggi dapat menimbulkan penyumbatan pembuluh darah, jantung atau cardiovascular disease, dan batu ginjal atau urolithiasis yang dapat menyebabkan kencing batu. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 492 Tahun 2010 tentang Standar Baku Mutu Kesehatan Lingkungan dan Persyaratan Kesehatan Air untuk keperluan higien, sanitasi, kadar kesadahan air atau CaCO3 yang diperbolehkan yaitu maksimal 500 mg per liter. Untuk permasalahan krisis air bersih yang disebabkan oleh air tanah yang mengandung kapur, digunakan alat filtrasi air. Nanofiltrasi dipilih karena menurut Mulyawati pada tahun 2013 mempunyai beberapa keunggulan, yaitu biaya yang murah, energi yang diperlukan rendah, perawatan yang mudah, ramah lingkungan, mampu memisahkan partikel sampai ukuran nanometer, dan bahan baku pembuatannya yang berlimpah, seperti alang-alang atau limbah daun nanas yang memiliki kandungan selulosa yang cukup tinggi. Bagaimana mekanisme kerja alat nanofiltrasi untuk penjernihan air sada? Berikut mekanisme kerjanya. Air sumur yang mengandung zat kapur disedot menggunakan pompa air. Kemudian, air tersebut masuk ke dalam proses filtrasi pertama yang di dalamnya terdapat pasir, arang aktif, dan batu zeolit. Di dalam proses filtrasi yang pertama, air mula-mula melewati pasir, yang mana pasir di sini fungsinya sebagai penghilang kandungan lumpur, tanah, partikel kecil, dan sedimen pada air. Pasir ini difungsikan sebagai pre-filter untuk diproses sebagai filter berikutnya. Setelah melewati pasir, air tersebut melewati arang aktif, yang mana menurut penelitian yang dilakukan oleh Giannina dan Alvan pada tahun 2013, arang aktif dapat digunakan untuk menghilangkan kandungan zat organik, polutan mikro, dan dapat menjernihkan air karena memiliki luas permukaan yang luas. Setelah melewati pasir dan arang aktif, air tersebut melewati batu zeolit, yang mana menurut penelitian sebelumnya, yaitu Astuti pada tahun 2010, batu zeolit memiliki muatan negatif yang mampu mengikat kation-kation dalam air seperti kalsium, magnesium, ferum, dan aluminium yang umumnya terdapat pada air tanah. Setelah melewati proses filtrasi yang pertama, air mengalir menuju proses filtrasi selanjutnya, yang mana proses filtrasi kedua ini berbasis nanofiltrasi yang terbuat dari bahan alang-alang. Menurut IMAS pada tahun 2019,
Alang-alang memiliki kandungan alfa selulosa sekitar 40,22%, yang mana menurut penelitian Mulyawati pada tahun 2012, selulosa ini efektif digunakan sebagai bahan membran nanofiltrasi. Nanofiltrasi merupakan metode pemisahan menggunakan pori berukuran 1 nanometer. Berdasarkan penelitian tersebut, teknologi nanofiltrasi mampu mengurangi kesadahan, menghilangkan mikroba dan virus, serta menghilangkan kadar zat warna. Setelah melewati kedua proses filtrasi tersebut, air masuk ke dalam tempat penampungan air yang mana kandungan kesadahan air, zat organik, polutan mikro, kadar zat warna, virus dan bakteri telah berkurang sehingga air siap untuk dialirkan ke rumah-rumah terdekat. Program ini sebenarnya bagus, kaitannya sama nanti edukasi 1-2 kali ke warga dulu, nanti ada yang kepengen, oh ternyata hasilnya bagus kan, bisa jadi program jangka panjang dari teman-teman.